Cepat, jangan lelet. Mumpung dia udah teler. Nyonya, ini aman kan? Dia nggak bakal bangun tiba-tiba terus teriak maling. Aku nggak mau kalau ujungnya digebukin warga. Penakut kamu. Itu obat tidur dosis tinggi. Dia nggak akan bangun. Sekarang duduk di sampingnya. Taruh tangan kamu di pundaknya. Bikin posisi seolah kamu lagi mesra banget. Begini Nyonya. Kurang, kepalanya sandarin di bahu kamu. Akhirnya mateng. Aku sengaja masakin buat kamu, Mas. Mumpung jengkolnya lagi bagus di pasar. Aromanya mantap sayang. Sambalnya juga pedes banget ya. Bisa nambah 2 piring ini mah aku. Hohoho. Berisik Herman, kamu nggak malu kalau nanti bau mulutmu kecium sampai kantor gara-gara makanan rakyat jelata ini? Oh mama jangan begitu, ini kan di rumah sendiri. Lagian semur jengkol buatan Tina itu paling enak sedunia. Tetap aja bau, selera kampung. Meja makan ini harganya puluhan juta, yang ditaruh di atasnya malah makanan yang bikin pusing. Tina, kamu gak punya ide masakan yang lebih berkelas apa? Maaf, Mah. Tadi Tina mikir ini karena Mas Herman lagi pengen banget. Molly, kamu ngapain berdiri di situ? Kayak patung selamat datang aja. Tuang airnya, jangan cuma bengong. Maaf, Nyonya besar. Ini airnya. Lihat, bahkan asisten baru aja tahu mana posisi yang benar. Tina, besok kalau mau masak, tanya dulu sama saya. Jangan asal bawa resep dari desa kamu ke dapur saya. Bikin kotor. Ayo, kita makan aja yuk. Oh iya, Mak. Besok aku berangkat dinas keluar kota 3 hari ya. Jadi mungkin besok aku berangkatnya subuh. Bagus, kamu harus fokus kerja biar sukses. Masalah di rumah biar mama yang urus. Siap Ma, tolong jagain Tina ya selama aku nggak ada. Iya Herman, mama akan jagain menantu kesayangan mama dengan sangat baik. Sayang, udah jam segini, aku berangkat sekarang ya. Kamu baik-baik di rumah. Iya, Mas. Hati-hati. Jangan lupa ya kasih kabar. Pagi, Pak. Mau dinas lagi. Tapi bener, kayak mau pelantikan menteri. Hohoho, Pak RT, pagi Pak. Iya nih, mau keluar kota. Urusan proyek nggak habis-habis nih. Enak ya, punya istri perhatian kayak Mbak Tina. Beruntung Pak Herman dapat berlian. Udahlah cantik, rendah hati. Jarang ada orang yang masih mau sapa tetangga. Sopan Mbak Tina. Pak RT bisa aja, udah kewajiban saya Pak. Bapak juga rajin banget pagi gini ngurus tanaman. Betul, saya memang paling beruntung. Saya pamit dulu ya, titip rumah Pak RT. Beres Pak, aman. Hati-hati di jalan Pak Herman. Herman, udah mau berangkat. Kok mama nggak dipamitin sih? Baru mau dipanggil tadi. Herman jalan dulu ya Ma. Herman titip Tina, tolong jangan dimarahin ya Ma. Kamu bicara apa sih? Mama kan sayang sama menantu mama. Sini Loli, kenapa kamu jauh? Takut sama saya? Enggak Nyonya, cuma saya bingung. Nyonya panggil saya kesini buat apa? Ambil, itu uang muka. Isinya lebih dari gaji kamu selama 6 bulan di sini. Buat saya Nyonya, tapi buat apa uang sebanyak ini? Saya nggak mau kalau disuruh mencuri. Hahaha, kamu ini lugu atau bodoh? Lihat serbuk putih di botol itu. Iya, ini obat apa? Itu cuma obat tidur. Masukin 1 sendok kecil aja ke susu yang biasa Tina minum. Pastiin dia minum tanpa sisa. Gampang kan? Nyonya, tapi Mbak Tina itu orang baik. Kalau nanti dia kenapa-napa gimana? Saya nggak berani. Dengar, kamu cuma pembantu yang baru kerja kemarin. Kalau kamu nolak, saya bisa sekarang teriak kamu pencuri kalung berlian saya. Saya punya banyak kenalan polisi. Kamu mau masuk penjara? Jangan, tolong jangan fitnah saya. Saya butuh kerjaan ini buat kirim uang ke kampung. Makanya, jadi anak nurut. Ambil, masukin obatnya, terus kamu diam ke kamar. Paham? Iya Nyonya, paham.
Cepat, jangan lelet. Mumpung Gia udah teler. Nyonya, ini aman kan? Dia nggak bakal bangun tiba-tiba terus teriak maling. Aku nggak mau kalau ujungnya digebukin warga. Penakut kamu. Itu obat tidur dosis tinggi. Dia nggak akan bangun. Sekarang duduk di sampingnya. Taruh tangan kamu di pundaknya. Bikin posisi seolah kamu lagi mesra banget. Begini Nyonya. Kurang, kepalanya sandarin di bahu kamu. Nah, begitu. Sebentar. Tahan, jangan bergerak. Sempurna. Di foto ini kalian kelihatan kayak pasangan. Akting yang bagus, Tina. Sayangnya, kamu nggak bakal sadar kalau karirmu sebagai istri tamat malam ini. Udah Nyonya, boleh aku pergi? Tunggu, satu posisi lagi. Kali ini coba kamu bungkuk, kayak mau bisikin sesuatu ke telinganya. Jaket kamu buka sedikit. Oke, yang paling penting setelah ini bayarannya lunas ya. Tenang, uang bukan masalah. Yang penting foto ini bisa bikin Herman langsung muntah pas liatnya. Lihat Riko, siapapun pasti bakal mikir kalau menantu kesayanganku ini lagi main gila di rumah waktu suaminya nggak ada. Ya terserah Nyonya, pokoknya tugas aku beres. Iya, jangan sampai ada yang lihat. Aku harus segera kirim foto ini ke Herman. Selamat tinggal Tina. Besok pagi rumah ini bukan lagi tempat buat wanita kampung kayak kamu. Ya Tuhan, Nyonya beneran jahat. Aku harus rekam ini. Aku harus punya bukti. Ya Allah, tangan aku gemeter. Jangan goyang, tolong jangan goyang. Astaga, Nyonya Cantika gila. Itu Mbak Tina kasihan posisinya dibuat begitu. Jahat banget. Rekam, ayo rekam yang jelas supaya wajah si laki-laki asing itu kelihatan. Biar semua tahu kalau ini cuma acting. Aku harus kuat. Kalau aku cuma diem, nanti Mbak Tina beneran diusir. Tapi kalau Nyonya tahu aku rekam begini, aku bisa habis. Jatuh aku mau copot rasanya. Nah, dia udah mau pergi. Ayo, ambil gambar wajahnya pas lewat depan lorong ini. Waduh, suara langkahnya ke sini. Aduh, mampus aku. Mati aku kalau ketahuan. Semoga Nyonya nggak masuk. Hampir aja Nyonya cuma lewat mau ke dapur. Syukurlah nyawa aku masih selamat. Gambarnya agak gelap, tapi suara Nyonya pas lagi nyuruh cowok itu jelas banget. Kena kamu Nyonya besar. Uang amplopnya bakal aku simpan, tapi video ini yang bakal jadi senjata aku. Oke, simpan di sini. Besok pagi pasti bakal ada badai besar di rumah ini. Aku harus siap mental. Ini suara HP Nyonya. Pasti dia udah kirim foto itu ke Pak Herman. Duh, kasihan Pak Herman. Pasti dia kaget setengah mati pas lihat kiriman ibunya sendiri. Aku harus pura-pura gak tahu apa-apa. Pokoknya aktingku harus lebih hebat. Siapa sih pagi-pagi begini mengirim pesan banyak? Astaga, nggak mungkin. Tina sama laki-laki lain di rumahku sendiri. Pak Herman, di sini Pak. Sini koper kecilnya saya bawain. Ya Tuhan, Mama ngirim foto sebanyak ini. Posisinya mereka mesra banget. Kurang ajar. Jadi ini alasan dia selalu kelihatan baik di depan aku. Pak Herman, kok mukanya kayak habis lihat hantu? Bapak sakit apa gimana Pak? Anto, kunci mobil mana? Biar aku yang bawa. Cepet. Ada apa tuh Pak? Tadi katanya mau saya yang antar biar Bapak bisa istirahat. Ini kuncinya Pak. Gak usah banyak tanya. Cepat masuk ke mobil sekarang. Kita harus sampai rumah sebelum matahari makin tinggi. Tapi Pak, koper Bapak ketinggalan. Pak Herman, tunggu. Kenapa jadi buru-buru begini? Aku gak peduli soal koper. Istriku, dia udah injak harga diriku. Anto, aku bakal habisi mereka berdua kalau sampai ketahuan di rumah.
Tenang dulu, Pak. Mungkin itu cuma salah paham. Jangan emosi dulu. Kita lagi di jalan. Bahaya, Pak. Salah paham gimana? Fotonya jelas, Anto. Mama gak mungkin bohong soal begini. Iya, Pak. Iya. Ampun, Pak. Tolong jangan nyebut-nyebut ya, Pak. Saya belum kawin. Diam kamu. Kita harus sampai sebelum laki-laki itu kabur dari rumahku. Awas kamu, Tina. Kamu keterlaluan. Aduh, ini alamat bakal ada perang dunia di rumah. Semoga aja rumahnya nggak roboh pas kita sampai. Keluar kamu. Berani-beraninya kamu kotori rumahku dengan kelakuan bejatmu itu. Mas, ada apa ini? Aku nggak ngerti. Kenapa kamu marah-marah? Tadi malam aku tidur, Mas. Tega kamu, Tina. Mama lihat sendiri laki-laki itu masuk ke kamar kamu semalam. Mama nggak nyangka menantu yang mama sayang ternyata sebusuk ini. Nih, ambil semua barang-barang kampung kamu. Jangan pernah injakan kaki lagi di rumahku. Tuh kan, benar kata saya. Wajahnya aja yang polos. Ternyata simpenannya banyak. Kasihan ya Pak Herman. Iya, Jeng Sari. Padahal kemarin kelihatan mesra banget. Ternyata cuma kedok. Malu-maluin lingkungan aja deh. Mas, demi Allah aku nggak tahu apa-apa. Foto itu bohong, Mas. Aku dijebak. Tolong dengerin aku. Dijebak? Foto itu dikirim langsung sama mama. Kamu pikir mama bakal bohong soal harga diri keluarganya sendiri? Pergi kamu sekarang. Tolong ya ibu-ibu, lihat sendiri kelakuan wanita ini. Kami udah kasih dia tempat tinggal enak, tapi ini balasannya. Hati saya hancur banget tahu anak saya dihianati. Mas, jangan begini. Aku nggak punya siapa-siapa di sini. Aku nggak peduli. Mau kamu tidur di jalanan atau balik ke kampung, terserah. Hubungan kita selesai hari ini. Aku bakal urus perceraian kita. Sabar Pak Herman, wanita begitu nggak pantas dipertahanin. Mending cari yang setara deh. Kamu lebih percaya fitnah daripada aku yang setiap hari urus kamu, Mas. Segampang itu kamu buang aku. Udah Herman, jangan dilayani lagi. Biar dia pergi. Mama nggak kuat lihat mukanya lagi. Bikin mual. Kasihan Mbak Tina. Tapi kalau aku maju sekarang, Nyonya pasti bakal serang aku. Aku harus cari waktu yang pas. Semua orang lagi kumpul begini. Loli, cepat masukkan ini ke keranjang sampah. Timbun pakai sampah dapur yang bau, biar nggak ada yang nemu. Ini bungkus obat yang semalam ya, Nyonya. Nanti kalau ketahuan gimana, Nyonya? Saya takut. Kamu ini bodoh atau gimana sih? Siapa yang mau bongkar sampah pagi-pagi begini? Tinggal buang beres. Setelah ini kamu diam, tutup mulut, ngerti? Tapi Nyonya, itu Mbak Tina kasihan. Sampai diseret-seret sama Pak Herman. Bajunya juga kotor semua kena tanah. Gak usah sok jadi pahlawan. Dia emang udah saatnya dibuang. Kamu mau tetap kerja di sini dan dapat bonus lagi atau mau ikut dia jadi gelandangan di jalanan? Saya masih mau kerja, Nyonya. Tapi nurani saya nggak tenang. Hahaha, Nurani, memangnya Nurani bisa buat dibeli beras? Kamu udah pegang uang muka dari saya kan? Sekarang buang itu, jangan sampai Herman kesini. Udah, Nyonya, saya udah taruh di paling bawah. Bagus, gitu dong. Kamu tenang, nanti siang kalau keadaan udah tenang, saya kasih sisa uangnya. Tapi ingat, kalau kamu berani buka suara sedikit, saya pastiin kamu tidur di penjara malam ini juga. Iya, Nyonya, saya paham. Saya nggak akan bilang apa-apa. Nah, begitu. Sekarang kamu balik ke dapur. Cuci muka kamu, jangan sampai mukamu ketakutan bikin Herman curiga. Aku mau balik ke depan, mau lanjut acting biar makin dramatis. Gila ya, bisa-bisanya dia senyum setelah hancurin hidup orang. Untung aku nggak sebodoh yang dia kira. Video udah ada, barang bukti fisik juga udah ada di saku aku. Pak Herman juga kok percaya banget sama emaknya. Aku nggak bisa diem aja. Mbak Tina, tunggu sebentar. Aku lagi ngumpulin nyali buat bongkar semua ini di depan semua orang.
Sudah, jangan bikin malu lagi. Pergi kamu dari sini, balik ke kampung sana. Mas, tolong, aku nggak salah mas. Kenapa kamu tega sama aku? Lepaskan saja Herman, biarkan wanita itu pergi. Mama nggak kuat lagi lihat mukanya. Berhenti, semuanya berhenti dulu. Loli, kamu ngapain keluar? Masuk sana, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Loli, masuk sekarang. Enggak, Pak, aku nggak bisa diam aja. Pak Herman harus lihat ini, semuanya harus lihat ini. Betapa jahatnya rencana Nyonya. Dengerin ini baik-baik, semuanya dengerin. Nah, begitu Riko, deketin kepalanya ke bahu kamu, biar fotonya kelihatan mesra banget. Herman pasti bakal ngusir dia pagi-pagi. Astaga, itu suara Nyonya Cantika kan? Kok begitu? Loh, berarti ini semua cuma bohongan, cuma sandiwara aja. Loli, itu suara mama. Itu editan, itu fitnah. Loli, kamu dibayar berapa sama Tina buat bikin rekaman palsu? Kurang ajar kamu. Editan gimana Nyonya? Ini video Nyonya. Ada muka Nyonya lagi ketawa sambil ngatur posisi pria itu. Ayo Riko, taruh jaket kamu di situ biar meyakinkan. Mah, ini bener-bener suara mama. Mas, sekarang kamu percaya? Aku nggak bohong. Aku dijebak. Sabar, tolong semuanya tenang. Pak Herman, sepertinya ada hal yang harus kita pastiin sekarang. Herman, jangan percaya. Loli cuma mau cari perhatian. Dia iri sama mama. Nggak cuma video, Pak. Aku punya satu lagi bukti yang Nyonya suruh aku buang tadi pagi. Lihat ini Pak, ini sisa obat yang Nyonya suruh aku masukin ke susu Mbak Tina semalam. Nyonya suruh aku buang ke tempat sampah paling bawah, tapi aku simpen buat bukti. Mah, ini apa? Obat tidur. Jadi semalam Tina pingsan bukan karena capek, tapi karena mama kasih ginian. Hahaha, Herman, kamu jangan dengerin pembantu nggak tahu diuntung ini. Ini baunya tajam banget. Pak Herman, sepertinya kita perlu bawa ini ke puskesmas atau kantor polisi buat dicek. Ini bukan obat sembarangan, kok sampai bikin orang pingsan seharian. Ya ampun, tega banget ya, menantu sendiri dibikin pingsan, terus dipitnah selingkuh deh. Jawab jujur mah, kenapa mama tega? Tina salah apa sama mama? Dia selama ini udah sabar meskipun mama hina terus. Dia itu gak selevel sama kamu Herman. Dia cuma perempuan kampung yang mau kuras harta kamu. Mama mau kamu dapat istri yang lebih berkelas, bukan yang bau jengkol kayak dia. Jadi cuma karena itu mah, karena Tina orang kampung, Mama sampai rela hancurin hidup Tina dan harga diri Mas Herman juga. Bukan cuma itu Mbak, Nyonya juga bayar laki-laki itu buat difoto. Aku punya rekamannya pas Nyonya lagi kasih uangnya kok. Mau aku mutar lagi? Kurang ajar kamu Loli, kamu udah saya kasih uang banyak malah berkhianat. Jadi uang yang mama minta kemarin buat sumbangan sosial itu buat bayar orang buat mitnah istriku. Luar biasa, mama bener-bener luar biasa. Nyonya Cantika, lebih baik Nyonya masuk dulu. Jangan sampai warga makin emosi. Kejadian ini sudah sangat memalukan. Sayang, aku minta maaf. Aku bodoh udah percaya gitu aja. Jangan pegang aku dulu mas, aku butuh napas, kepala aku sakit, tapi hatiku jauh lebih sakit sekarang. Sabar mbak, ayo kita rapikan ini dulu, Mbak Tina harus kuat. Kamu mau kemana? Jangan pergi, kita bicarakan di dalam ya. Aku bakal usir siapapun yang jahat sama kamu. Kemana aja mas, yang penting jauh dari sini. Dan tolong urus ibu kamu dulu sebelum aku benar-benar panggil polisi soal obat ini. Sayang, aku mohon, jangan pergi. Aku minta maaf, aku udah tahu semuanya. Aku bakal hukum mama, aku janji sayang. Mas, berdiri, jangan bikin aku makin kelihatan menyedihkan di depan orang-orang.
Enggak, aku nggak akan berdiri sebelum kamu bilang kamu maafin aku. Aku bodoh, aku terlanjur percaya sama foto-foto itu. Maafin aku, Tina. Udah terlambat, Herman. Pas aku dituduh yang enggak-enggak dan dibuang ke jalanan, kamu kemana? Kamu ikut tendang dia kan? Mas, luka di hatiku ini nggak bisa sembuh cuma pakai kata maaf. Kamu lebih percaya mulut mama kamu daripada aku yang setiap hari nemenin kamu. Aku bakal ganti semuanya, Tina. Aku bakal usir mama dari rumah ini. Sekarang kalau itu yang kamu mau, tolong jangan tinggalin aku sendiri. Masalahnya bukan cuma soal mama, Mas, tapi soal kepercayaan kamu ke aku yang ternyata nol. Kamu ulang aku butuh waktu. Aku mau pulang sama ibu. Ayo nak, taksinya nunggu. Biar dia pikir sendiri apa yang udah dia perbuat sama istrinya sendiri. Ibu, tolong kasih aku kesempatan. Tina, aku antar ya. Jangan pakai taksi begini. Gak usah, Mas, urus aja urusan rumah kamu. Selesaikan masalah sama mama. Aku gak mau benci kamu, tapi aku gak bisa lihat muka kamu sekarang. Tina, sayang, aku bakal jemput kamu. Aku janji bakal beresin semuanya. Biarin aja dia teriak begitu. Laki-laki kalau belum kehilangan memang suka nggak sadar diri. Ibu bener, tapi aku juga gak tega lihat Mas Herman hancur begitu. Dia nggak seberapa hancur dibanding kamu yang dipitnah satu kampung. Sekarang kita fokus pulang. Kamu tenangin diri biar Herman yang urus ibunya itu. Makasih ya, Bu. Aku cuma pengen tenang. Mas Herman harus paham kalau harga diri itu nggak bisa dibeli pakai kata maaf aja. Ini tehnya mah diminum selagi hangat. Di sini udaranya dingin. Nanti mama masuk angin lagi. Herman, sampai kapan kita harus tinggal di tempat ini? Mama nggak betah, sepi, nggak ada tetangga yang mau ajak mama bicara. Ya memang begitu tujuannya, Mak. Di kota semua orang udah tahu kelakuan mama. Apa mama mau tiap hari disindir Ibu Sari atau Pak RT di depan rumah? Di sini lebih tenang, nggak ada yang kenal mama sebagai tukang fitnah. Kamu tega sama mama sendiri, Herman. Kamu buang mama ke desa cuma demi membela perempuan kampung itu. Tina udah mulai komunikasi lagi, mah. Dia bilang dia bangga aku berani ngambil keputusan tegas. Aku nggak buang mama. Aku cuma jauhkan mama dari kesempatan buat jahatin orang lagi, mah. Mama cuma mau yang terbaik buat kamu, Herman. Mama nggak mau kamu hidup susah dengan orang yang gak selepel. Selepel yang mama maksud itu apa? Level yang bikin mama tega nyekokin obat tidur ke menantunya sendiri. Di sini mama belajar bahwa level manusia dilihat dari kelakuannya, bukan dari berapa banyak perhiasan yang dia punya. Mama malu, Herman, bener-bener malu. Rasanya semua orang di dunia ini menertawakan mama sekarang. Bagus kalau mama merasa malu. Itu tandanya nurani mama masih ada, meski kemarin hilang. Mama kangen rumah kita. Mama kangen makanan enak. Rumah itu udah aku jual. Sebagian uangnya aku kasih ke Tina sebagai ganti rugi atas nama keluarga kita, dan sisanya buat kita bertahan hidup di sini. Apa? Kamu jual? Jadi kita selamanya di sini? Sampai mama berubah. Besok aku mau ke kota sebentar, mau jemput Tina. Dia mau coba bicara sama aku lagi. Mama diam aja di sini. Iya, Herman. Mama nggak akan kemana-mana. Mama udah nggak punya muka lagi buat muncul di depan siapapun. Bagus, aku berangkat ke pasar ya. Mau beli bahan makanan.